Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafri Anwar Syakbar dengan 2019-10-20-10-59. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal UAS wawancara. Pada soal yang pertama, yaitu gunakanlah analisis mesh untuk mencari tegangan 0 pada rangkaian tersebut dengan pada gambar 10.78. Yang diketahui itu V1 sama dengan 240 cos 100T atau omega 100T ditambah 90 derajat, itu sama dengan surutnya. Kemudian pada V2 itu memiliki 160 cos 100T volt. Ini merupakan sebuah rangkaiannya di mana terdiri dari resistor, indikator, kapasitor, resistor, dan sumber tegangan kedua. Yang pertama yaitu kita mengubah rangkaian ke dalam domain frekuensi, yang dalam artian setiap induktor, kapasitor ini diubah dijadikan sebagai impedensi. Cara mengubah impedensi yaitu jika pada induktor maka menggunakan rumus JWL sama dengan pada 200 mH itu memiliki hasil J sama dengan 20 ohm. Ohm sendiri itu terdiri yang turunan dari rumus JWL sendiri. JWL itu pada omeganya sendiri memiliki 100 radian per sekon. Kenapa? Karena pada ini pada cos terdapat 100T yang merupakan omega dari sebuah rangkaian tersebut. Kemudian yang 90 derajat ini merupakan sudutnya. Maka dari itu jika kita tuliskan berarti dalam impedensi dengan induktor bermuatan 200 mH itu memiliki J, W-nya itu kan diketahui 100, maka dari itu J dikali 100 dikali 20 200 dikali milihenry itu 10 pangkat 3, berarti 0,0001. Itu sama dengan J 20 ohm. Maka dari itu bisa didapatkan seperti ini. Kemudian untuk induktor yang bermuatan 300 mH itu juga sama menggunakan rumus seperti ini dan menghasilkan J 30 ohm. Kemudian untuk 400 Henry sama juga menggunakan rumus seperti ini, dan dimana digantikan 200 ini dijadikan 400, maka dari itu ketemu J 40 ohm. Kemudian untuk mencari kapasitornya sendiri ini kan terdapat 50 mikrofarad. 50 mikrofarad berarti memiliki, jika ditulis dalam rumusnya sendiri, yaitu 1 per JWL. JWL atau ini merupakan sebuah impedensinya untuk mencari resistor atau diubah menjadi beban. Maka dari itu kita masukkan 1 dibagi J, W-nya itu 100 dikali 100, kemudian dikali 50, kemudian dikali 10 pangkat 6. Kita lihat ke bawah, kemudian setelah itu kan 10 pangkat 6 dinaikkan ke atas, maka dari itu bisa diambil, kita tuliskan dengan 10 pangkat 6 dibalikan ke atas, pindah ke atas, maka 10 pangkat 6 dibagi
C 5000. Kemudian 5000 itu kita 5000 dibagi 1 juta, 1 juta dibagi 5000, maka menghasilkan 200 per C. Untuk menghilangkan C-nya sendiri, itu menggunakan atau dikali sesama. Maka dari itu kita langsung kali sesama. C per C itu jika berarti itu sama dengan 200 C. C dikali atau C kuadrat itu memiliki hasil min 1, maka dibagi minus 1. Maka dari itu kita dapatkan minus 200 C. Maka dari itu kita bisa langsung mengubah rangkaian ini menjadi domain frekuensi dengan cara pada 300 mikrohenry itu diubah menjadi impedansi C 30 ohm. Kemudian untuk 200 mikrohenry itu dijadikan C 20 ohm dan selanjutnya. Setelah itu kita lanjut kepada V0 atau kita menggunakan analisis mesh, di mana untuk analisis mesh sendiri itu terdiri dari beberapa loop untuk mencarikan atau penjumlahan dari sebuah loop. Maka dari itu kita arahkan searah jarum jam. Ini loop 1, ini loop 2, ini loop 3, maka dari itu kita langsung bisa ditemukan bahwa dalam persamaan pertama yaitu V0 sama dengan min C200. C200 sendiri ini merupakan sebuah impedansi dari kapasitor 50 mikrofarad. Kemudian lanjut ke persamaan loop pertama. Persamaan loop pertama kita ambil dulu ke V1. V1 itu bermuatan minus 240 dengan sudut fase 90 derajat. Kemudian ditambah 20 dikali I1 karena ini merupakan loop pada I1. Ini 2 dan ini ketiga. Maka dari itu kemudian ini impedansinya yang 300 mH itu kita masukkan dengan C30 I1 dikurangi 2 dan didapatkan hasil persamaannya yaitu 20 ditambah C30 I1 dikali I1 dikurangi C30 I2 sama dengan C240. Kemudian lanjut pada loop kedua. Pada loop kedua itu loop kedua ini terdapat 300 mH atau impedansi induktor dan impedansi kapasitor atau dari yang dicari itu V0-nya. Maka dari itu kita langsung C30 dikali I2 min I1 ditambah C40 I2 ditambah min C200 dikali I2 min I3 I2 di min 3 ini. Kemudian didapatkan hasil min C30 I1 dikurangi C130 I2 ditambah C200 I3 sama dengan 0. Kemudian lanjut pada loop ketiga. Loop ketiga itu memiliki persamaan min C200 I3 min I2 ditambah C20 I3 ditambah 10 I3 ditambah 160 sama dengan 0. Dan didapatkan dengan hasil persamaan C200 I2 ditambah 10 min C180 dikali I3 sama dengan min 160. Kemudian kita menggunakan matriks untuk mengetahui sebuah arus di dalam arus 1, 2, dan ketiga.
Maka dari itu kita langsung menggunakan matriks dengan ini merupakan loop dari persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Dengan dikali pada I1, I2, dan I3 ini merupakan hasil dari loop tersebut bersama dengan itu atau outputnya. Maka dari itu kita langsung mencari determinannya. Jika mencari determinan pertama, itu kita ambil loop pertama, loop kedua, dan loop ketiga. Jika kita ambil determinan yang kedua, maka kita ambil yaitu loop pertama, loop keduanya itu kita ganti dengan hasil yang ini atau output ini dikali dengan dan loop barisnya ini diisi dengan loop ketiga, maka didapatkan min 1032 ditambah C 1930 dikali 10/6. Kemudian untuk determinan ketiga, yaitu di mana determinan ketiga yang diganti itu pada loop pertama diganti dengan hasilnya tersebut. Maka dari itu kita dapat hasilkan dengan min 7,68 ditambah C 18,56 dikali 10/5. Kemudian untuk mencari I2 itu dengan cara determinan 2 dibagi determinan 1. Maka dari itu didapatkan hasil 0,8649 ditambah C 4,389. Kemudian untuk arus yang ketiga, itu determinan 3 dibagi determinan utama. Maka dari itu kita didapatkan hasil 1,178 ditambah C 3,922. Kemudian pada VO sendiri itu tadi memiliki rumus bahwa min C 200 dikali I2 min I3. Maka dari itu I2 tadi bisa ditemukan 0, ini dan I3 nya ketemu 1,178 ditambah C 3,922. Maka dari itu kita dapatkan 112,5 dengan sudut fase 33,93. Kemudian kita tulis dengan sumber arusnya yaitu dengan 112,5 cos omega 1 T dengan sudut fase 33,93 volts. Dan itu merupakan hasil dari sumber arus VOT. Kemudian kita lanjut pada soal yang kedua, di mana pada soal kedua ini merupakan rangkaian delta-delta, dan pada soalnya tersebut kita disuruh mencari arus pada CA ini, CA kecil dan CA kecil semua, kemudian arus pada C kecil dan C besar ini. Yang ketiga yaitu arus 3 fase dari A, B, A besar dan B ini. Maka kita langsung jawab aja, di mana dalam sebuah arus 3 fase itu dapat menggunakan rumus V dibagi impedensi. V-nya sendiri didapatkan 220. Maka dari itu untuk mencari hasil IAB ini dengan menggunakan rumus impedensi ini, kita dapatkan bahwa 220 itu nanti 220 dikali 10 J dibagi 10 ditambah 10 J atau J10
dikali 10 min 10C. Kemudian kita langsung aja 220 dikurangi 220 lagi C itu dibagi 10 100 dikurangi 100 C kuadrat. Maka dari itu kita langsung buang aja 100-nya dengan 22 min 22C dibagi 1 dikurangi C kuadrat itu sama dengan 1, maka dari itu ditambah 1. C kuadrat berarti 1 min 1, C kuadrat itu sama dengan 1, maka setelah itu kan 22 kita langsung ambil ini kan aja 1 dikurangi C dibagi 2, maka dari itu 11 min 11C. Hasilnya 11 min 11C. Untuk mengetahui hasil pasti 15,56 itu dengan rumus akar atau A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2, B ini merupakan B dan ini C, maka dari itu 11 kuadrat itu 121 ditambah 121, maka A-nya ditemukan sama dengan 15,56. Untuk mencari sudutnya sendiri itu dengan rumus A dibagi B atau ars tan sama dengan A per B. Temukan bahwa yaitu berukuran 7 min 75 derajat. Kemudian lanjut untuk mencari arus pada ICA. ICA sendiri itu memiliki rumus atau mencari CA sendiri yaitu AC ini dikurangi dengan BC. AC-nya sendiri itu memiliki ukuran atau hasil 40,24 dengan sudut fase 150 derajat. Dan BC-nya sendiri itu memiliki 15,56 dikurangi 30 atau memiliki sudut fase min 30. Maka didapatkan hasil arus CA-nya yaitu 24,68. Kemudian untuk arus C-nya itu didapatkan 37,25 dengan sudut fase 83,8. Kemudian lanjut pada soal yang ketiga. Pada soal ketiga ini berbunyi let Vx sama dengan 120 cos AT V, di mana pada rangkaian gambar 14.77 ini merupakan rangkaiannya. Carilah WO, Q, dan beta pada kapasitor tersebut. Kita langsung jawab aja. Vx-nya itu sama dengan 120 cos AT V. Kemudian untuk mencari R-nya itu ya 745 dikali 12 ini ditambah 45 ditambah 12 ini merupakan rangkaian paralel. Kita jadikan satu dulu, ditemukan 9,47. Setelah itu kita cari WO-nya. WO sendiri atau omega awal itu sama dengan 1 per akar LC. LC sendiri memiliki 60 mH dan kapasitas sendiri itu 1 mikrofarad. Maka didapatkan 4,082 radian per sekon. Kemudian untuk Q-nya
yaitu dengan rumus WO atau omega awal dikali R dikali C, maka didapatkan hasil yaitu 38,67. Kemudian untuk betanya yaitu omega awal dibagi Q, maka dari itu didapatkan 105,55 radian per sekon. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam mengerjakan soal. Jika ada salah kata atau perkataan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.